sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Inni adhunnu anna mithla hadzal 'arad kana al-gharadu minhu mihnatal ma'rudi alaihi hatta yu'rafu miqdaru wilaihi lid-daulah. Sesungguhnya aku menduga, kata Syekh Hudori Bek, aku menduga bahwa anna mithla hadzal 'aradi, tawaran seperti ini, semisal ini, karena al-gharadu minhu, adalah tujuannya mihnatan, sebagai satu ujian, al-ma'ru mihnatal ma'rudi, atau mihnatal ma'rudi sebagai ujian bagi orang yang ditawarkan, alaihi, atasnya, atas jabatan, hatta yu'rafu, sehingga diketahui, miqdaru wilaihi, ukuran kewalian atau ukuran dukungannya, ma'rud alaih, dukungannya orang yang ditawarkan, lidaulati, kepada negara. Fainal ulama, maka sesungguhnya ulama, alama yadharu, atas sesuatu yang jelas, kanu, ulama itu ada, yamtani'una, mereka mencegah, menolak, ayyatawallau amalan, mereka menolak untuk membantu atau menyokong perbuatan, lidaulatin, ya, milik sebuah negara, la yuhibbunaha, yang tidak mereka cintai, li'alla yakuna dzalika ta'idan laha, supaya tidak ada apa dzalika amal, perbuatan itu, ta'idan, sebagai satu penguat, sebagai satu dukungan, laha, bagi daulah. Waqad hasala an qoma bil Kufah, dan sungguh telah hasil bahwasannya telah tinggal, berdiri, maksudnya berdiri sini maksudnya tinggal, Imam Abu Hanifah bil Kufati, di Kufah, fi hadzal ahdi, di masa ini telah berdiri ta'irani, dua orang tokoh, awaluhuma Zaid bin Ali bin Husain, yaitu Zaid bin Ali, alladzi kharaja sanata mi'ah wa talatah wa ishrin, yang keluar pada tahun 122 Hijriah, fi khilafati Hisham bin Abdul Malik, pada masa kekuasaan Hisham bin Abdul Malik, wa imarati Yusuf bin Umar At-Thaqafi, dan pada masa kekuasaan Yusuf bin Umar At-Thaqafi, alal Iraqi, di Irak, fakutila, maka dibunuhlah Zaid bin Ali. Watani, dan yang kedua, tokoh yang kedua, Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Muawiyah, fi ahdi tirabil habli, pada masa gonjang gancingnya, sanata mi'ah wa thamaniyah wa ishrin, tahun 128 Hijriah. Waqad kanat min Abi Hanifah kalimatun, dan sungguh telah ada dari Abu Hanifah apa kalimatun, satu kata, tadullu alam tidahi Zaid, yang menunjukkan memuji Zaid bin Ali tadi, kama nukila dalika, sebagaimana dinukil pujian itu, anhu, dari Abu Hanifah, kama naqala dzalika anhu man katabu, sebagaimana menukil akan pujian itu siapa man, orang, katabu, yang menulis, siratahu, akan sejarah hidupnya Imam Abu Hanifah. Wa yumkinu, dan mungkin juga, ayyakuna qad ada dzalika minhu, bahwasannya Imam Abu Hanifah itu telah mengembalikan itu darinya, fi ayyami Abdullah bin Muawiyah, pada masa-masa era-era Abdullah bin Muawiyah. Farada Ibnu Hubairah, maka Ibnu Hubairah menginginkan ayyahtabira wila'ahu, menguji kesetiaannya Abu Hanifah li Bani Umayyah, kepada Bani Umayyah. Fa'aradu alaihi al-qada'a, maka Ibnu Hubairah menawarkan kepada Abu Hanifah al-qada'a, akan posisi hakim,
qadi orangnya, al-qadha di sini mahkamah tinggi. Famtana'a, maka menolak Imam Abu Hanifah. Fadarabahu, maka dipukul Abu Hanifah, dicambuk doroba di sini, li'annahu sya'ara bin hirabhi, karena sesungguhnya Ibnu Hubairah merasakan bangkangnya Abu Hanifah an Bani Umayyah, dari Bani Umayyah, la li'annahu aba, bukan karena Abu Hanifah enggan ayatawal qadha, untuk memangku jabatan sebagai hakim mahkamah. Tentang Imam Abu Hanifah ini pembahasan beberapa ulama fikih yang terkenal, yang masyhur, dan mazhabnya masih ada sampai sekarang. Imam Abu Hanifah, ngulang sedikit ini karena kemarin beberapa kali lewat ya tarikh. Imam Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah ini paling tua di antara 4 imam fikih. Pada masa-masa abad ke-2 Hijriah, tahun 100-an Hijriah. Kalau dari tahun 100 Hijriah ya abad kedua, itu di Masehinya berarti tahun 700-an. 700 di Indonesia ada apa ya? 700 Masehi. Sriwijaya. Zaman-zamannya Sriwijaya dah tuh. Nah, di sana di masa-masa awal Islam abad kedua Hijriah, ini Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah pernah ada seorang namanya Ibnu Hubairah menawarkan kepada Imam Abu Hanifah supaya beliau Imam Abu Hanifah mau memangku jabatan sebagai seorang hakim tinggi. Hakim tinggi apa hakim agung kalau sini? Hakim agung paling tinggi pada masa itu. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mau menolak. Imam Abu Hanifah menolak. Gara-gara menolak dihukum cambuk di depan orang. Ini kan menurunkan derajat ini. Ini merusak nama baik. Cuma gara-gara nolak. Ada nggak di sini yang begitu? Cuma gara-gara nolak. Ya, cuma gara-gara nolak, nggak mau memangku jabatan sebagai hakim tinggi, hakim agung, maka dicambuk. Ini sebenarnya bukan karena nolaknya, saudara. Setelah diteliti, kata Syekh Hudorobek, menurut saya tawaran-tawaran seperti ini, tawaran oleh para politisi atau oleh para penguasa, ini sebenarnya tawaran kemudian dicambuk, ini sebenarnya bukan karena enggan, bukan hanya sekedar pengen memberikan jabatan buat ulama. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah bukan cuma sekedar ingin memberikan jabatan kepada Abu Hanifah, kemudian memberikan agar Abu Hanifah memberikan nasihat-nasihatnya dalam kehakiman itu, bukan. Tapi ini sebuah taktik. Ibnu Hubairah ingin menguji Abu Hanifah ini termasuk orang yang setia nggak kepada Bani Umayyah. Pada masa itu Bani Umayyah yang sedang berkuasa, lagi keras-kerasnya itu. Jangankan ulama seperti Abu Hanifah, orang-orang Syiah aja habis waktu itu. Syiah itu pendukungnya Sayyidina Ali, pecintanya Sayyidina Ali. Masa Bani Umayyah habis, nggak ada yang berani keluar. Ya begitu, ya mungkin barangkali ya baru menyebut cinta pada Ahlul Bait, baru nyebut Ahlul Bait aja udah bisa ditangkap karena musuhnya Bani Umayyah. Khawatir waktu itu Bani Umayyah khawatir kepada kekuatan Syiah atau pendukungnya Sayyidina Ali. Karena kita tahu Bani Umayyah awalnya pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini berdamai dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali udah damai sih sama Muawiyahnya. Cuma setelah Muawiyah ini khalifah-khalifahnya atau penguasa-penguasanya ini yang merasa khawatir kalau kekuatan pengikutnya Sayyidina Ali ini masih ada, maka keras banget. Demikian juga pada ulama Bani Umayyah. Imam Abu Hanifah ditawarkan ini nggak mau, akhirnya dicambuk di depan umum. Ini bukan sebab menolaknya, beda sama di Indonesia. Ada pemerintah nawarin jabatan kepada ulama, kan memang ulama itu diminta sebagai dewan penasehat misalnya, atau dimintai pertimbangannya, bukan buat taktik, bukan buat membaca kesetiaan pada negara, bukan. Tapi kalau di sini Ibnu Hubairah menawarkan ini untuk melihat ini Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini termasuk mendukung nggak sama Bani Umayyah? Ternyata nolak. Nah, kalau nolak
berarti dia anti sama Bani Umayyah, cambuk udah sama Ibnu Hubairah pada waktu itu. Ada 2 orang. Kenapa demikian? Syekh Udairabek menjelaskan karena sebelum Imam Abu Hanifah sudah ada 2 orang korban dari ulama juga, yaitu Muawiyah bin Abdullah bin Muawiyah, kemudian satu lagi Zaid bin Ali bin Husain. Zaid bin Ali ini juga pernah ditawarkan, kemudian menolak jabatan dari Bani Umayyah. Jadi orde, mungkin zaman sekarang kan ada orde baru gitu ya dulu ya. Kemudian sebelumnya ada orde lama. Pada orde Bani Umayyah ini ada 2 orang, Zaid bin Ali dan satu lagi Abdullah bin Muawiyah. Ini dua-duanya menolak jabatan dari ordenya Bani Umayyah, dua-duanya dibunuh. Udah tahu Imam Abu Hanifah nolak juga. Kenapa dibunuh dua orang ini? Karena disimpulkan bahwa mereka anti kepada Bani Umayyah. Segitunya sama ulama kejem ya, karena nggak mau menolak jabatan itu bukan cuma dibiarin tapi disiksa juga. Menguji kesetiaannya kepada Bani Umayyah, setia nggak kepada Bani Umayyah. Dan ini terjadi pada masa Hisham bin Abdul Malik, dan gubernurnya saat itu adalah Yusuf bin Umar At-Thaqafi. Yusuf bin Umar At-Thaqafi ini bapaknya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi ini gubernur yang paling sadis ini, berdarah-darah. Tapi ulama salaf pada waktu itu, diantaranya Imam Ibnu Sirin yang punya kitab Ta'wil Ahlam, apa Bang Haji Ta'wil Ahlam? Itu tafsir mimpi. Imam Ibnu Sirin itu bilang, itu orang-orang pada ngomongin Hajjaj bin Yusuf, katanya jangan diomongin. Orang ngomongin Hajjaj bin Yusuf itu nanti di akhirat Hajjaj bin Yusuf juga punya hak buat nuntut dia. Betul, Hajjaj bin Yusuf kejam. Betul, di sini Yusuf bin Umar At-Thaqafi kejam. Ini bukan para sahabat nih, masanya jauh. Kalau sahabat jangan diomongin. Lebih baik kita diam. Antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah pernah perang, udah kita diam aja. Itu orang-orang terpilih, nggak usah komen. Tapi kalau ini Hajjaj bin Yusuf, kemudian Yusuf bin Umar, kemudian Ibnu Hubairah, ini memang pemerintah atau penguasa-penguasa yang kejam kepada para ulama. Nah, pada waktu itu ulama salaf soleh ini lebih memilih diam. Kenapa? Karena orang-orang itu pada ngomongin Hajjaj bin Yusuf, ngomongin penguasa yang zalim. Iya betul, emang dia punya salah. Dan nanti di akhirat kesalahan-kesalahan penguasa ini, kesalahan-kesalahan khalifah ini, semuanya akan kesalahan-kesalahan semuanya itu akan ditimpakan. Jadi dosanya para penguasa itu akan ditegakkan juga. Keadilan kepada para penguasa akan ditegakkan karena dia dosa zalim pada rakyatnya. Tapi jangan salah, orang yang pada gibahin penguasa, orang yang pada ngomongin itu nanti juga di sana kena juga. Karena keadilan Allah itu nggak tebang pilih, kata Ibnu Sirin. Jadi mendingan gimana? Mendingan diam, udah biarin. Kalau mau doa aja, jangan terus di depan umum ngomongin. Kalau di depan umum ngomongin, maka penguasa ini nanti di hadapan Allah juga berhak buat nuntut. Itu ya Allah, saya udah capek-capek kerja, dia ngomong aja sambil ngopi, jelek-jelekin saya, dia bikin segala gambar diviralin saya, bisa nuntut tuh penguasa. Dan Allah pasti tegakkan itu. Imam Ibnu Sirin mengatakan seperti itu. Nah, kembali kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menolak jabatan sebagai hakim agung. Ini disiksa kemudian dicambuk. Cambuk ini bukan karena enggan, bukan karena Abu Hanifah enggan, tapi disimpulkan bahwa Abu Hanifah anti kepada Bani Umayyah. Karena anti kepada Bani Umayyah, maka dianggap sebagai inhiraf tadi di sini, sebagai sebuah pembangkangan. Wa kana Abu Hanifah rahimahullah khazzaran bil Kufati yabi'u thiyabal khazzi wa kana ma'rufan bisidqil muamalah wan nafarati minal mumakasah. Kana Abu Hanifah
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.